Oke, Ibu lanjutkan dengan bagaimana menghitung koefisien dari Fourier menggunakan FFT. Jadi kalau di FFT ini biasanya digunakan butterfly diagram seperti ini, gitu ya. Kenapa disebut butterfly? Karena kayak kupu-kupu gini ya, kayak sayap kupu-kupu. Ini ada kupu-kupu dua, gitu kan. Oke, nah dalam FFT seperti yang tadi Ibu bilang bahwa kita akan memecah sinyal kita menjadi sinyal ganjil dan sinyal genap. Oke, contoh di sini kita punya sinyal periodik dengan N besar sama dengan 4. Kita pecah bahwa X0 dan X2 di sini akan menghasilkan C genap ke 0 dan genap ke 1. Kemudian X1 dan X3 di sini akan menghasilkan ganjil ke 0, koefisien ganjil ke 1. Oke, tadi persamaannya bahwa untuk mencari koefisien akhirnya, untuk mendapatkan C0 tadi adalah bahwa naikkan lagi. Nah, biar lebih. Oke. Hasil penjumlahan bahwa C0 adalah hasil penjumlahan dari C even yang ke-0, genap yang ke-0 di sini ya, dijumlahkan dengan C ganjil ke-0 tapi kalikan dulu dengan WKN. WKN karena K-nya adalah 0 berarti W0, N-nya adalah 4. Dan seterusnya. Misalkan di sini adalah C2. Oke. Kalau C2 berarti Anda jumlahkan event yang kedua. Jadi event yang kedua itu dia akan balik lagi ke event 0 ya. Jadi bukan, ini kan udah nggak ada lagi. Jadi dia akan balik event kedua itu adalah event ke-0. Nah, adalah event ke-0 ditambahkan dengan ganjil ke-0 yang terlebih dahulu dikalikan dengan W24. Oke, jadi kita mulai dari sisi yang kanan dulu. Oke, nah seperti Anda tahu bahwa W tadi itu kan sama dengan E pangkat minus J2Pi gitu ya, ada komponen J2Pi, Oke, karena J2Pi ya, karena sifatnya adalah pi, maka 0 dengan 2 itu kan sifatnya adalah sama kan, nilainya cuma berubah tanda saja. Bahwa di sini adalah 4pi kan sama dengan 0, cuman dia tandanya jadi negatif kan gitu. Apa itu dulu yang namanya pi itu kan berapa radian. Oke, dan kemudian yang ganjil 3 ini juga sama kan dengan 2pi, sehingga kemudian hanya berubah tandanya saja. Oke, sehingga kita sederhanakan lagi, karena tadi W24 itu sama dengan W04 cuman berubah tanda, maka yang sebelumnya adalah seperti ini kali W24 positif. Nah, ini dikalikan dengan W04 tapi negatif. Sama ini juga W14 tapi negatif. Nah, jadi lebih sederhana lagi kan, Anda cukup menghitung W04 dan juga W14, bisa dipakai lagi di sini, hanya tinggal berubah tanda. Oke, itu kemudian kita akan membahas untuk yang sisi sebelah sini, sisi DFS-nya. Oke, sisi DFS itu sebenarnya sifatnya adalah sama, bahwa untuk menemukan C yang even, ini kan juga sama tadi ya, bahwa X ke 0 ditambah dengan X2 yang terlebih dahulu dikalikan dengan W04, karena di sini K-nya kan sama dengan 0. Oke, dengan cara yang sama kita tahu bahwa
W04 ini kan sama dengan 1. Karena E pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya, maka kemudian sederhana saja bahwa semuanya sebenarnya dikalikan 1. Maka ini adalah bentuk utuh dari si FFT tadi. Bahwa Anda menghitung C even di sini tinggal jumlahkan X0 jumlahkan dengan X2. Ya, kemudian di sisi sini karena sifatnya adalah negatif ya tadi kebalikannya, maka kemudian di sini adalah X0 dikurangi X2. Itu cara untuk menghitung C even. Kalau C ganjil juga sama, tinggal dijumlahkan untuk yang K sama dengan 0, untuk K sama dengan 1 maka dikurangi. Jadi butterfly diagram pasti seperti itu. Kalau sifatnya adalah naik ke atas pasti penjumlahan. Kalau sifatnya melibatkan kalau turun ke bawah kayak gini pasti yang negatif, gitu ya. Nah, setelah ini Ibu berikan contohnya.